1179 One Piece telah rilis dengan judul Nerona Imu Turun, di mana pada chapter kali ini kita semua sudah tahu bahwa untuk pertama kalinya diperlihatkan wujud asli dari Imu Sama atau Sen Nerona Imu. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1179 One Piece, kita diperlihatkan Ace, Otama, dan Yamato sedang membawa anak-anak babi hutan berjalan-jalan ke lahan yang basah. Tertulis pada panel awal, apa yang sedang direncanakan Imu? Chapter dimulai di mana Imu Sama tampak berpikir, sedangkan para Gorosei yang berada di ruang otoritas mempertanyakan, apakah yang mereka dengar itu benar? Menurut para Gorosei, Imu Sama tentu tidak berniat untuk benar-benar mengunjungi Pulau Elbaf secara langsung seorang diri. Gorosei meminta kepada Imu Sama agar mempertimbangkan niatnya tersebut untuk turun langsung ke dunia bawah. Kemudian, Garling masuk ke ruang otoritas sembari berkata, jika ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan, karena dia sendiri juga tidak tahu berapa lama lagi Marijoa bisa dipertahankan dalam kondisi seperti saat ini. Nah, minasan, ini sudah menjadi bukti kalau pertarungan di luar kastil belum selesai. Mendengar itu, Mars pun terkejut. Garling kembali menjelaskan bahwa kembalinya Shamrock dari Elbaf tampaknya membantu meredakan situasi. Tetapi mereka terlalu sombong karena mengira dapat dengan mudah menghentikan penduduk dunia bawah menggunakan taktik kelaparan terhadap mereka. Garling bertanya, apa gunanya para pemimpin yang bahkan tidak mampu memberi makan pasukannya sendiri? Menurut Garling, prioritas mereka seharusnya adalah mengumpulkan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk menegaskan dominasi global, bahkan markas besar Angkatan Laut yang lama. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Denden Mushi Garling berbunyi. Dia pun mengangkatnya dan suara York yang begitu keras berkata, "Garling, di mana makanannya? Ini bukan cara hidup seorang Tenryubito." Mendengar itu, Garling pun menjelaskan kepada York jika dia sudah memberitahunya bahwa saat ini Marijoa sedang menghadapi kekurangan makanan. Garling lalu bertanya, apakah York tahu salah satu hal yang bisa memecahkan masalah ini adalah Mother Flame? Garling pun menegaskan bahwa jika York ingin benar-benar hidup seperti seorang Tenryubito, maka segera hasilkan energi. Kita lalu melihat York yang begitu kelaparan telah berada di ruang pembangkit listrik Labo Face yang ada di Marijoa minasan. York yang kelaparan pun berteriak jika ini tidak seperti kesepakatan awal. Namun Garling mengatakan bahwa beberapa orang mungkin mengklaim jika Vegapunk yang asli berpihak pada pemberontakan ini. Sehingga Garling memberitahu York agar menganggap ini semua sebagai penebusan dosanya. Garling pun langsung mematikan Denden Mushi-nya minasan. Garling lalu melanjutkan obrolannya dengan Gorosei lainnya. Dia berkata, jika satu bencana datang setelah bencana lainnya. Imu Sama pun melanjutkan, dan semuanya dimulai setelah Nika muncul kembali. Apakah mereka harus menganggap ini semua hanya sebagai kebetulan semata, atau memang semua ini tidak lagi terhindarkan? Namun di sini Jupiter bersikeras. Bagaimanapun juga, Imu yang agung tidak seharusnya meninggalkan kastil Pangea dan membiarkan Gorosei mengirim para admiral angkatan laut ke Elbaf sebagai gantinya. Mendengar itu, Nusjuro justru berkata jika hal itu tidak akan berhasil karena mempertimbangkan semua insiden lain yang telah terjadi. Mereka tidak punya pilihan lagi. Warkuri lalu berdiri dan menegaskan, jika begitu caranya, maka mereka harus mencobanya sekali lagi. Tetapi Imu Sama langsung mengatakan pada Warkuri bahwa ini bukan sekadar kebetulan saja. Kesombongan, kemalasan, kelalaian, dan kebanggaan, mereka harus segera menyingkirkan kelemahan-kelemahan tersebut. Ini semua memang tidak bisa terhindarkan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Imu Sama mengingat satu demi satu hal yang menurutnya sebagai masalah.
Mulai dari Rox yang mengatakan jika dia akan kembali saat mendatanginya di ruang bunga, Roger yang dieksekusi dan menyuruh semua orang untuk mencari hartanya, Shirahoshi yang telah terlahir, Shanks yang telah mencuri Gomu Gomu no Mi, Harald yang telah kehilangan 2 tanduknya dan berpikir apakah ada yang tersembunyi di Elbaf, Loki yang ketahuan sebagai kapten kapal di balik kabut, serta dia adalah anak Harald. Lalu Whitebird tewas akibat melindungi Monkey D. Luffy. Begitupun dengan kemunculan Marshal D. Teach. Ketika Raja Cobra mengungkapkan Nefertari di Lily di ruang harta, serta saat memotong foto Luffy dan Teach yang dianggap sebagai Joy Boy dan Davy Jones. Ketika melihat foto Luffy dan Shirahoshi terpotong, Imu sama berkata, "Apakah engkau akan terus membuatmu menderita?" Kemudian melihat foto Vivi serta menatap foto Lily yang berada di ruang bunga. Kita lalu melihat munculnya lingkaran iblis di ruang bunga di mana Imu sama berkata bahwa semua ini mulai bergerak, bahkan sejak lama sekali. Membuat para Gorosei mulai memanggil Imu sama dengan nada tegas, "Imu yang agung." Dengan serius, Imu sama menyerahkan tanggung jawab kepada para Gorosei untuk mengurus Marijoa. Garling lalu berusaha mengingatkan jika Imu sama ke dunia bawah, mereka tidak punya wewenang untuk melarang. Tetapi Imu yang agung sudah tahu konsekuensinya jika dia meninggalkan kastil. Namun, tidak seorang pun yang dapat menghentikan apa yang Imu sama inginkan minasan. Kita pun melihat bagaimana Imu sama telah menghilang dari lingkaran iblis di ruang bunga. Wah, kira-kira apa konsekuensi yang dimaksud Garling ini ya? Panel lalu berpindah ke Pulau Elbaf di dunia baru, tepatnya di desa barat dunia matahari, di mana Gert memperlihatkan kepada Hairudin dan Stanson tentang Sommers yang tubuhnya terpisah. Menurut Gert, salah satu iblis itu berusaha untuk menyatukan dirinya kembali. Sommers pun berteriak, "Persetan denganmu, jangan berani-berani mengusikku." Hairudin yang melihatnya pun bertanya, dia masih hidup dalam kondisi seperti itu? Lalu Gert mendekatkan tubuh bagian atas dan bagian bawah Sommers sembari berkata, "Lihat, seperti magnet, aneh sekali." Mendengar itu, Sommers pun berteriak bahwa yang aneh itu adalah Gert. Bahkan di sini, Sommers bersumpah akan memberi Gert kematian yang mengerikan. Lalu Goldberg membawa jantung Sommers dan memperlihatkannya kepada yang lain. Zoro yang melihat jantung baja itu pun penasaran jika dia menghancurkannya, apakah Sommers bisa bersatu kembali? Mendengar itu, Sommers pun tampak sangat ketakutan minasan. Kemudian di dekat sekolah Walrus, Franky terus menyemangati Usopp dan Brook untuk terus bertahan. Franky mengetahui jika ada banyak tulang Usopp dan Brook yang hancur, sehingga dia pun bertanya, apakah mereka berdua ingin diubah menjadi cyborg juga? Jinbe lalu panik karena Chopper sudah tidak ada minasan. Selanjutnya, Killingham yang tubuhnya terpisah 3 dan tergantung sangat marah dan mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan nama Sanji dan menyuruh Sanji untuk tidak melupakan namanya juga. Tetapi Sanji dengan santainya menjawab bahwa dia sudah melupakannya. Di sini harga diri Holy Knight sudah tidak ada ya minasan. Di sisi lain, Loki bertanya, apakah seseorang telah membekukan sekolah Walrus? Lilith menjawab bahwa energi panas di sekitar sekolah telah diserap. Lalu Loki mencoba memakan makanan dari sekolah Walrus dan merasa jika semua persediaan makanan membeku. Tetapi Luffy masih mengingat Usopp dan Brook untuk berbagi makanan. Luffy menyamakan dengan dirinya yang bisa pulih jika sudah makan. Mendengar itu, Loki pun menyuruh Luffy untuk fokus saja makan agar dia cepat pulih. Sembari menggigit makanan, Luffy bertanya, apakah orang yang telah dibekukan Loki tadi sudah mati? Loki menjawab bahwa itu adalah pembekuan mendadak, jadi mereka tidak akan mati, tetapi mereka hanya bisa dicairkan oleh Ragnir, sehingga mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Tapi kenapa Imu sama bisa lepas dalam waktu singkat ya, minasan?
Di luar sekolah, Nami pun merasakan sesuatu akibat cuaca yang berubah dan kita pun diperlihatkan asap hitam yang sangat besar tepat di depan kastil Aurus. Semua orang lantas menyadari kemunculan asap hitam yang turun dari langit itu. Sebuah lingkaran sihir yang begitu besar tepat di atas kastil Aurus dengan 5 asap hitam menyerupai air terjun. Nami lalu memanggil semuanya untuk cepat melihat lingkaran tersebut. Membuat Franky bertanya-tanya, ada apa suara gemuruh itu? Tetapi Sanji dengan centilnya penuh semangat mendatangi Nami Chuan. Dan kita pun melihat sesuatu yang aneh terjadi Minasan, di mana rumah-rumah warga Elbaf semuanya bergerak. Mereka semua menari dan bernyanyi dengan seramnya. Begitupun dengan pohon-pohon yang ada di sekitar lingkaran sihir. Apakah ini ada hubungannya dengan Soru-Soru Nomi milik Big Mom Minasan? Kemudian sebuah haus Shokuhaki yang begitu besar menghantam kastil Aurus. Saking mengerikannya, anak-anak yang ada di desa barat pun pingsan begitu saja. Padahal jaraknya sangat jauh. Zoro yang bersama Chopper menyadari jika itu adalah haus Shokuhaki. Begitupun Loki yang mengetahui jika haki itu adalah haki yang sama seperti sebelumnya. Di sini, Luffy yang belum pulih tampaknya menyadari sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kita lalu diperlihatkan di dalam kastil, tepatnya di ruang tahta. Imu Sama telah muncul. Dia tampak gemetar, ingin menyentuh sesuatu seperti darah di lantai. Ketika dia menyentuhnya, Imu Sama pun berteriak kesakitan. Dan siluetnya tampak ada sayap yang tumbuh di belakangnya. Tiba-tiba, kastil Aurus pun meledak, membuat Dori, Brogy, dan Jarul begitu terkejut dan bertanya, "Siapa itu?" Lalu langit di atas kastil mulai berombak, rumah dan pohon terus bernyanyi, serta Killingham yang paham bertanya, apakah itu yang agung? Begitupun dengan Sommers yang bertanya, apakah Imu Sama datang ke Elbaf secara langsung? Kita lalu diperlihatkan seseorang yang berdiri di atas menara kastil menyerupai Uchiha Itachi setelah membantai klannya. Dan ternyata itu adalah wujud asli dari Imu Sama Minasan. Dia memiliki tanduk, tombak berawan hitam, diikuti lingkaran awan hitam yang memiliki mata. Dia juga memiliki ekor yang panjang dan runcing. Raja dunia, Sei Nerona Imu, salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia yang memiliki kemampuan buah iblis. Tertulis pada panel akhir, dia turun. Dan chapter 1179 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, setelah sekian lama, kita akhirnya diperlihatkan wujud asli dari King of the World ini ya. Tapi kekuatannya masih membuat saya bingung Minasan, karena tertulis hanya buah iblis. Apakah dia sanggup menciptakan buah iblis agar bisa menggunakannya, atau justru memiliki akses ke banyak buah iblis? Pada intinya, kita akan melihat Imu Sama yang mengamuk di Pulau Elbaf, dan sepertinya ini akan menjadi kekalahan terbesar bajak laut topi jerami setelah memasuki dunia baru. Imu Sama akan melibas segalanya. Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.